Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih apa saja kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Nah, bagi kalian yang belum tahu dan ingin mengetahui lebih lanjut, kalian bisa banget nonton video ini. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Amalia Zarina Putrinov dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara guna memenuhi tugas proyek PPKN. Sebelum kita membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kita harus tahu dulu nih, apa penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut. Pelanggaran hak warga negara terjadi karena warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, seperti kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan karena program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Sekarang kita akan bahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Kalian tentunya pernah melihat anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga kalian pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Lalu kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Beberapa pelanggaran terhadap hak negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, seperti yang pertama, proses penegakan hukum yang masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, dalam pasal 28A sampai 28J UUD NRI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia atau HAM. Pelanggaran yang keempat ialah masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya, penyerangan tempat peribadatan. Padahal, pada pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu, pelanggaran yang kelima ialah angka putus sekolah yang cukup tinggi
mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu, pelanggaran yang terakhir ialah pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Nah, contoh-contoh yang diuraikan tadi membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUD NRI tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Itu tadi mengenai kasus pelanggaran hak warga negara. Sekarang kita akan membahas mengenai kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kalian tentunya sering membaca slogan orang bijak taat pajak. Nah, slogan itu mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah dengan membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program pembangunan di negara ini, serta mendorong terciptanya keadilan, ketertiban, perdamaian, dan sebagainya. Pada kenyataannya, saat ini banyak terjadi pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Nah, pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di sini saya akan memberikan beberapa pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan sebagainya. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. Pelanggaran yang keempat ialah tidak membayar pajak pada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. Dan yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling. Pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Itu tadi sedikit banyaknya penjelasan dari saya mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.